Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata kader dari PDIP kangen sosok kepemimpinan Anies Baswedan ya, yang selalu mau mendengarkan aspirasi rakyat ya, aspirasi dari DPR dan sebagainya begitu kan. Ini PDIP DKI seburuk-buruknya Pak Anies Baswedan masih mau dengar. Kalau Pak Heru kita nggak digubris katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya sekarang sudah mulai terasa bagaimana kepemimpinan Anies Baswedan, prestasi-prestasi Anies Baswedan, mendengarkan keluh kesah begitu kan dari DPR, dari masyarakat. Sekarang buktinya begitu kan. Ketika Anies Baswedan tidak menjabat lagi, mereka membandingkan Anies Baswedan dengan Heru begitu kan. Sudah jelas mereka di situ begitu. Artinya apa? Kangen kepemimpinan Anies Baswedan. Seburuk-buruk apapun, kesalahan apapun yang dilakukan bagi Anies Baswedan, kata PDIP begitu, kata kader PDIP, mereka tetap mendengarkan. Artinya apa? Sebenarnya Anies Baswedan sebagai pemimpin ya di situ sebenarnya mendengarkan keluh kesah siapapun di situ begitu. Nampaknya sekarang banyak yang sudah mulai kecewa begitu kan ya. Terkait dengan kepemimpinan Heru, banjir di mana-mana, solusinya tidak ada. Terus kemudian ketika Anies Baswedan menjabat gubernur Jakarta, dicaci maki, dianggap gubernur tidak becus, apalagi dari kader-kader PSI dan PDIP pada waktu itu. Tapi sekarang buktinya ya sudah mulai terasa bagaimana nuansa kepemimpinan Anies Baswedan itu sangat luar biasa. Ternyata dikangenin juga begitu kan ya. Jadi inilah pemimpin yang baik ya. Kalau sudah dikangenin seperti itu, saya rasa ada yang bagus begitu dalam kepemimpinan Anies Baswedan. Kenapa mereka pakai kata seburuk-buruknya? Kenapa nggak bilang aja kalau Pak Anies ya artinya mau maki-maki orang hujum menyamatkan sesuatu yang negatif. Betul begitu kan? Saya kira kenapa sekarang ini walaupun Anies Baswedan dianggap tidak punya peran, tidak punya prestasi bagi mereka, tapi kayaknya satu persatu mulai mengakui mereka bahwa Anies Baswedan punya gagasan yang sangat luar biasa. Artinya Pak Anies lebih profesional dari si Heru. Ya kurang begitulah kira-kira. Tapi kenapa kok begitu takut mengungkapkan bahwa seorang Anies Baswedan kepemimpinan ketika saat gubernur di Jakarta itu sangat baik dari Heru? Kenapa tidak katakan seperti itu aja begitu kan? Dah gitu aja ya, kita masih ada angket ya, kita perjuangkan bersama-sama untuk kepentingan rakyat. Lambat laun masyarakat akan berubah menjadi serigala yang siap menerkam siapapun penguasa yang sok berkuasa dan tidak mempertimbangkan baik buruknya kehidupan masyarakat. Jadi artinya ya sekarang sudah banyak yang bertepuk tangan atas kepemimpinan Anies Baswedan. Yang dulu dianggap wah ini apa, gubernur apa, wan angin, wan abut dan sebagainya begitu kan ya, dianggap gubernur tidak becus dan sebagainya. Tapi sekarang begitu Anies Baswedan tidak menjabat gubernur Jakarta lagi, punya segudang prestasi di situ, malah dikangenin ya. Kok beda ya kepemimpinan Anies Baswedan dengan si Heru. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi beda ya, pilihan rakyat dengan pemilihan rezim itu kan berbeda sebenarnya begitu kan ya. Bukan menonjolkan kepentingan ini dan itu begitu. Syukurin loh ya, by the way Pak Anies buruk apanya? Wajah, akhlak, tutur bahasanya. Kurang apa coba katanya ya. Kenapa juga pakai kata seburuk-buruknya? Yang gue tahu selama ini di Jakarta Pak Anies adalah gubernur yang memanusiakan manusia, bukan gubernur yang sewenang-wenang. Jelas mereka begitu. Artinya sudah mulai terasa sih sebenarnya kepemimpinan Anies Baswedan sangat luar biasa. Sosok ya warga DKI Jakarta sekarang ini, masyarakat warga DKI Jakarta banyak yang menginginkan sekali Anies Baswedan kembali ke DKI Jakarta. Ya karena dulu itu nampaknya adalah ya kritik dari PDIP dan para buzzer dan PSI yang sekarang sudah kacau begitu kan, sudah pecah belah, sudah pecah kongsi begitu kan. Nampaknya sekarang ini mulai kangen ya sosok kepemimpinan Anies Baswedan. Sangat luar biasa ya ternyata. Jadi sampai-sampai ya kader PDIP mengatakan seperti itu begitu kan. Tumben. Ya kita lihat saja, fraksi PDIP seburuk-buruknya Pak Anies masih mau dengar kalau Pak Heru kita digubris begitu kan, nggak digubris katanya.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Imam Mahdiah menilai masalahnya kekacauan data penerima kartu ya KJMU diakibatkan oleh sikap pejabat Gubernur Jakarta ya acuh tak acuh terhadap aspirasi masyarakat. Kini banyak mahasiswa yang mengeluh mereka tak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan KJMU akibat mekanisme pendataan baru. Padahal Imam mengaku Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat ini adalah mengingatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi masalah sasaran penerima bantuan yang tidak tepat. Imam pun yang membandingkan sikap si Heru dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Selama memimpin Jakarta periode 2017-2022, Anies memang kerap dikritik PDIP atas kebijakannya. Namun Imam memandang Anies masih mendengarkan masukan maupun kritikan dari DPRD. Sekarang sudah mulai mengakui begitu kan ya. Sudah mulai mengakui bahwa apapun yang dilakukan sebagai Gubernur DKI Jakarta, terus kemudian DPRD yang mengkritik habis-habisan Anies Baswedan mendengarkan keluh kesah semua, mulai dari demo, mulai dari aspirasi rakyat, mulai di DPR dan sebagainya begitu kan, didengarkan oleh Anies Baswedan begitu kan. Coba sekarang begitu ya, seperti rezim-rezim sekarang, apakah mau mendengarkan ya? Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa apa yang terjadi begitu kan ya, waktu yang akan menjawab ini semua. Sosok seperti ini sudah dikangenin bagi mereka begitu kan ya. Karena memang dasarnya Anies Baswedan itu adalah baik ya. Bahkan ia pun membandingkan ya memang seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita masih saran walaupun saya fraksi PDIP oposisi sama dia. Tapi Pak Heru sendiri kayaknya kita nggak digubris katanya ya. Terdapat masalah lain yang jadi sorotan IMA, salah satunya adalah faktor pencabutan hak penerima KJMU yakni ya hasil pencatatan aset atau kendaraan yang dimiliki tiap keluarga mahasiswa. Imam memandang cara tersebut belum efektif dan mengkategorikan kemampuan sosial ekonomi di setiap orang. Sebab ya bisa saja orang lain mencatut ya nama KTP atau KK yang bersangkutan sebagai pemilik aset tersebut. Sebenarnya DPRD telah mengingatkan Pemprov DKI Jakarta untuk tidak menggunakan data kepemilikan aset atau kendaraan untuk dipadankan dalam basis data terima bantuan pendidikan. Namun masukan tersebut tak dipertimbangkan oleh Heru. Masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya padahal ya saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat. Kasihan orang-orang seperti ini yang seharusnya mereka mendapatkan hak ya jadi tertunda bahkan hilang katanya. Jadi solusi yang terbaik itu kalau hal-hal seperti itu bagi kami adalah gampang saja begitu kan ya. Ketika ada penerimaan baru KJMU di situ begitu kan, itu harus disurvei kembali. Orang-orang yang sudah mendapatkan di situ hak begitu kan ya, beasiswa atau bantuan di situ begitu kan. Walaupun mereka sudah punya motor atau tidak, itu bukan dijadikan sebagai patokan orang kaya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kalau memang benar-benar disurvei orang-orang yang sudah dapat di situ seharusnya tidak boleh lagi dipangkas di situ begitu kan. Apalagi diberhentikan. Apalagi begitu kan ya. Di situ sudah berjalan begitu. Tidak boleh kita putuskan, tetap berlanjut. Tetapi KJMU yang baru di situ baru kita mulai bagaimana ketatnya untuk bisa mendapatkan anggaran di situ begitu kan ya. Atau beasiswa gratis di situ begitu kan. Artinya kalau kita mendengar hal ini ya agak jauh dibandingkan dengan Anies Baswedan. Jadi tahu rasa sekarang begitu kan ya. Sekarang sudah muji-muji Anies Baswedan, dulu kritik-kritik Anies Baswedan begitu kan. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.